Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, di video kali ini kita akan membahas tentang hikmah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Arab. Ini juga merupakan salah satu pembahasan yang tak kalah penting dari topik-topik yang lainnya. Dan semoga pembahasan ini bermanfaat dan mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada pertanyaan yang berbunyi, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di negeri Arab? Kenapa tidak di negeri-negeri yang lainnya seperti misalkan di negeri Persia atau di negeri Romawi? Secara Persia dan Romawi saat itu merupakan dua kekaisaran yang besar. Atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus di negeri-negeri yang lain? Kenapa harus di Arab? Kenapa harus di kota Mekah? Nah, sebagian musuh-musuh Islam dan mereka yang membenci dakwah Islam menjawab bahwa alasan Nabi diutus di Arab karena bangsa Arab ini merupakan bangsa yang paling keji dan bangsa yang paling biadab katanya. Khususnya suku Quraisy. Karena itulah Nabi SAW diutus di sana. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, jawaban tersebut merupakan jawaban yang ngawur dan tak berdasar. Jawaban itu merupakan satu jawaban yang tidak akan keluar kecuali dari mulut orang-orang yang mempunyai kebencian dan kedekian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga terhadap Islam dan juga kebencian terhadap Arab. Tapi sayang sejuta sayang, banyak dari kaum muslimin yang mempercayai hal itu. Lalu apa betul bangsa Arab ini merupakan bangsa yang paling keji dan paling biadab sebagaimana tuduhan mereka? Ternyata fakta membuktikan lain. Karena saat itu masih banyak bangsa-bangsa lain yang lebih keji dan lebih biadab ketimbang bangsa Arab. Seperti misalkan bangsa Persia. Di tengah-tengah bangsa Persia, saat itu ada tradisi mengawini putri kandung sendiri. Dan jelas itu merupakan suatu perbuatan yang keji, yang biadab dan juga nista. Kemudian juga di tengah-tengah bangsa Romawi saat itu, mereka mempunyai kebiasaan yang tak kalah keji dan biadab. Seperti misalkan mengadu manusia dengan manusia lain, atau manusia dengan hewan buas hingga salah satunya tewas. Bahkan di waktu-waktu tertentu, para bangsawan Romawi ini menjadikan budak-budak mereka untuk latihan berburu. Dan para budak-budak ini dilepas, kemudian disuruh lari, disuruh kabur, lalu mereka memburunya layaknya hewan hingga mereka tertangkap dan dibunuh. Begitu juga keadaan di Afrika. Saat itu di sana ada tradisi kanibalisme, yaitu manusia makan manusia yang lainnya. Nah jika kita perhatikan fakta-fakta itu, ternyata saat itu dunia memang diliputi dengan berbagai macam perbuatan yang keji dan biadab. Dan perbuatan yang keji dan biadab itu bukan hanya dilakukan oleh bangsa Arab saja, akan tetapi hampir merata di seluruh dunia. Bahkan kekejian yang dilakukan bangsa Arab saat itu belum seberapa dibanding kekejian dan kebiadaban yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lainnya di masa itu. Kesimpulannya, pernyataan bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang paling keji dan biadab terbantahkan dengan fakta-fakta yang ada. Dan itu merupakan pernyataan yang ngawur dan tidak berdasar dan sama sekali tidak ilmiah. Lalu apa yang menjadi sebab diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Arab bukan di tempat lainnya? Sebetulnya pertanyaan itu sudah dijawab oleh banyak ulama di berbagai kitab-kitab mereka. Salah satunya oleh Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Asy-Syahid Muhammad Ramdan Al-Buti, seorang ulama dari Syria, di kitab karangan beliau yang berjudul Fiqh Sirah. Nah, di sini saya akan memaparkan secara ringkas apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirahnya terkait hal ini. Syekh Ramdan Al-Buti menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah atau di Arab bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi itu merupakan suatu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segudang hikmah yang luar biasa. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang bisa kita gali terkait sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah atau di Jazirah Arab. Di antaranya yang pertama yaitu
Terkait letak Jazirah Arab. Jazirah Arab ini mempunyai posisi yang strategis, dan posisi yang strategis ini membuatnya mudah untuk menempuh perjalanan ke wilayah timur maupun barat, ke utara maupun ke selatan, sehingga hal itu bisa memudahkan dakwah Islam untuk menyebar ke berbagai wilayah di atas muka bumi ini. Nah, itulah alasan pertama kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Arab. Jadi bukan karena bangsa Arab ini bangsa yang paling keji dan biadab. Kemudian alasan yang kedua yaitu keberadaan Ka'bah di kota Mekah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bahwa Baitullah atau Ka'bah dibangun di jantung Jaziratul Arab, yakni kota Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa huda lil alamin. Yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat, lalu kemudian pondasinya diperbaiki oleh Nabi Adam alaihissalam dan kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah tersebut sudah disiapkan untuk menerima kehadirannya. Di kota Mekah ini pula lah Allah Subhanahu Wa Taala telah menancapkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di sana. Karena dari keturunan Nabi Ismail inilah kelak akan lahir Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, dengan segala bentuk keistimewaan itu, kawasan yang penuh berkah ini memang layak menjadi pondasi bagi dakwah Islam yang merupakan kelanjutan dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian alasan ketiga yaitu Jazirah Arab merupakan tanah yang merdeka. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ahli sejarah, bahwa saat itu ada dua kekuatan superpower yang mengapit Jazirah Arab. Di bagian timurnya ada Persia yang menyembah api, dan di bagian baratnya ada kekuasaan Romawi yang mengaku beragama Nasrani namun hidup berfoya-foya. Dan hanya ada satu tempat yang belum dikuasai oleh kedua negara superpower tersebut, yaitu Jazirah Arab. Jazirah Arab merupakan tanah yang merdeka yang tidak memiliki penguasa. Tidak ada penguasa yang memiliki kekuasaan politik dan agama secara absolut di daerah tersebut. Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain. Ada yang dikuasai Persia, ada yang dikuasai Romawi, dan ada yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Sehingga Jazirah Arab ini, khususnya Mekah, terbebas dari pengaruh-pengaruh peradaban besar, kepentingan-kepentingan politik dari luarnya. Lalu mengapa jauh dari peradaban besar merupakan nilai positif? Karena benak mereka belum tercampuri oleh pemikiran-pemikiran lain. Orang-orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab atau terlebih khususnya yang tinggal di Mekah tidak terpengaruh pemikiran luar, jauh dari ideologi dan peradaban Majusi dan Nasraninya Romawi. Nah, jauhnya pengaruh dari luar ini membuat jiwa mereka masih polos, jujur, dan lebih adil dalam menilai kebenaran wahyu. Dan alasan yang keempat yaitu walaupun mereka banyak melakukan perbuatan keji dan hina, tetapi tidak bisa dipungkiri, mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti misalkan sifat dermawan, sifat amanah, keberanian, dan tekad yang kuat. Dan dampak dan implikasi dari sifat-sifat ini ialah dapat menunjang dakwah Islamiyah untuk lebih mudah menyebar ke berbagai penjuru. Kemudian alasan yang kelima yaitu faktor bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menyampaikan kalam Allah. Bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang memiliki keistimewaan dibanding bahasa yang lainnya. Di antara keistimewaannya antara lain bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang tua. Bahkan bisa dikatakan bahasa yang tertua yang ada di atas muka bumi ini, yang sudah digunakan oleh umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa pertama umat manusia.
Jadi wajar jika bahasa Arab ini memiliki kosakata yang sangat banyak. Para ahli bahasa pernah mengadakan penelitian tentang bahasa Arab ini. Dan salah satu dari hasil penelitian itu didapatkan bahwa bangsa Arab memiliki sinonim atau persamaan kata yang paling banyak dalam penyebutan benda-benda. Salah satu contohnya ialah untuk seekor onta. Orang Arab ini memiliki 800 kata yang identik untuk penyebutannya. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Kesimpulannya, tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang dapat menyaingi bahasa Arab dalam perbendaharaan katanya. Dengan perbendaharaan kata yang lengkap dan abadi itulah agama Islam disampaikan dan Al-Quran diwahyukan. Nah, itulah beberapa alasan yang bisa dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Arab. Jadi bukan karena bangsa Arab merupakan bangsa yang paling keji dan biadab sebagaimana yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Dan semoga kita terlindung dari tipu daya dan hasutan-hasutan mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita akan sambung di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.